pasukan gajah melawan boneka gajah. Siapakah yang akan menang? Jadi setiap peristiwa yang kita alami itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi yang membuat luar biasa itu adalah bagaimana cara kita merespon peristiwa itu. Jadi cobaan-cobaan yang diberikan Allah itu sebenarnya biasa-biasa. Cuma bagaimana cara kita meresponnya itu yang luar biasa. Ia hanya seorang prajurit biasa, sangat biasa, sama seperti yang lainnya. Namun ia cerdas menangkap pesan, melihat lebih apa yang harus dilakukan, dan mempersiapkan cara untuk menghadapi masa depan. Jadi hari-hari itu tidak meninggalkan kita dalam kebutuhan selama kita mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan. Makanya peristiwa-peristiwa itu biasa-biasa, ujian Allah itu biasa, tapi cara kita merespon peristiwa itu yang menjadi luar biasa. Jadi peristiwa itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu menjauhkan kita dari Allah. Endingnya setiap peristiwa yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun kadang pahit, gak enak dirasa, tapi kan kita pinter menangkap pesan yang diberikan Allah, sehingga semua yang menjadi ujian itu menjadi luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita. Saat itu kaum muslimin tidak bertempur. Musuh mereka pasukan Romawi, sebuah imperium besar, negara adidaya, tentu bukan perkara mudah. Mereka akan menghadapi pasukan bergajah seperti yang dilakukan Raja Abraha yang menyerang Mekah. Di antara pasukan kaum muslimin ada seorang prajurit cerdas. Persiapannya tidak biasa, ia membuat boneka. Ya, sebuah boneka raksasa, boneka gajah. Orang-orang pun heran, untuk apa bikin boneka itu segala. Boneka dengan ukuran sesungguhnya itu dipajang di depan rumahnya. Setiap orang yang berlalu lalang bisa memandang, yang lewat bisa melihat. Kuda-kuda kaum muslimin pun takut demi melihat boneka gajah raksasa. Itu pemandangan yang aneh. Jadi ingat, hari-hari tidak meninggalkan kita dalam kebutuhan selama kita mau mengambil pelajaran dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi seperti ini, ada prajurit yang cerdas. Ketika ada musuhnya menggunakan gajah, maka salah satu prajurit ini membuat boneka gajah yang besar. Hari demi hari berlalu, akhirnya kuda-kuda kaum muslimin menjadi terbiasa melihat gajah. Jadi tujuannya prajurit ini agar kuda-kuda yang digunakan oleh para muslimin ini tidak takut ketika melihat gajah yang sebenarnya waktu perang nanti. Jadi musuh itu menggunakan gajah. Akhirnya prajurit yang cerdik ini membuat gajah yang besar, boneka, sehingga kuda-kuda yang akan digunakan perang itu biasa melihat gajah. Jadi kuda-kuda ini akan terbiasa melihat gajah. Karena terbiasa, akhirnya kuda-kuda itu merasa biasa bertemu gajah.
sangat biasa, rasa takut pun hilang berganti keberanian. Jadi kalau kita itu takut dengan sesuatu, maka dekatlah dengan sesuatu itu. Contoh kalau kita takut nggak bisa makan, ya udah kamu jualan nasi saja. Karena sudah biasa dengan bersanding dengan nasi, wong jualan nasi, akhirnya dia tidak takut kelaparan. Kalau kamu takut dengan setan, ya udah. Jadi kuda-kuda orang muslim ini dibiasakan dengan gajah yang besar yang dibuat tadi, sehingga kuda-kuda ini tidak takut dengan gajah tapi berani. Akhirnya perang pun tiba, pasukan berkuda kaum muslimin dikerahkan untuk menghadapi pasukan bergajah Romawi. Hasilnya subhanallah, luar biasa. Jadi jangan pernah membuat sejarah. Ini tidak ada di sekolah-sekolah, belum tentu ada. Kita belajar dari manapun, kapanpun kita sempat, kita bisa mendengarkan yang baik kita ambil, yang tidak baik kita belajar. Akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan musuh, mematahkan lawan dengan gemilang. Boneka gajah itu ternyata tidak sia-sia. Dari prajurit yang terbesar membuat boneka gajah agar kuda-kuda orang muslim ini tidak takut dengan gajah. Pasukan berkuda itu mampu melawan pasukan gajah karena mereka sudah akrab dengan sosok gajah. Begitulah orang biasa yang menang dengan cara yang luar biasa. Tapi prajurit ini biasa, tapi dia punya cara yang luar biasa lah. Setiap musibah yang bagaimana kita menanggapi musibah dengan santai, apa dengan ketakutan yang menyebabkan kita kalah sebelum perang. Akhirnya satu prajurit ini mencoba. Akhirnya ketemu ide membuat boneka gajah. Nah, itulah orang biasa yang menang dengan cara yang luar biasa. Ketika Allah menguji, memberikan cobaan, bagaimana Anda merespon cobaan tersebut? Apakah Anda akan berpikir dengan cerdas hingga menang dengan luar biasa, atau kalah dalam ketakutan, atau malah lari dari Allah? Ketika ada musibah, fafirru ilallah, kembalilah, lari nang Gusti Allah. Ojo tambah musibah nyalahno Gusti Allah. Mari kita menggali energi spiritual. Spiritual adalah keyakinan atau berhubungan dengan sesuatu kekuatan yang paling tinggi, kekuatan kreatif. Jadi spiritual ini akan membantu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Jadi ada spiritual, ada kreatif. Selamat malam Bang Andi. Ini teman lama saya ini. Lama nggak jumpa. Orang ganteng dulu di pondok Mas Andi ini. Mas Asnawi. Kita terhormat kalau energi spiritual tetap melekat dalam jiwa kita. Energi yang membuat kita memiliki harga diri itu adalah spiritual. Perasaan yang bermartabat, tidak rela bertekuk lutut di depan hawa nafsu. Karena semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya bagi manusia. Sampai Gusti Allah itu, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ba'udatan fa'ama fa'uqaha. Lo gak malu takkan nyamuk cilik kayak apa. Ternyata sekecil nyamuk itu ya membahayakan, kapannya malaria, nyopot sampai kena malaria. Makanya jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, baik itu kebaikan ataupun
kejelekan. Jangan sampai kita itu meremehkan kejelekan yang kecil, keburukan yang kecil yang kita lakukan, karena kita tidak tahu di dalam keburukan yang kecil itu ada murka Allah yang besar yang menyebabkan kita tidak mendapatkan rahmatnya. Kita dijauhkan dari rahmatnya, itu bahaya. Dan jangan pula nyepelekno kebaikan sing kecil, karena kita tidak tahu. Siapa tahu di dalam kebaikan yang kecil tadi ada ridha Allah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Gusti Allah. Ngono lho. Jadi sekecil apapun kebaikan yang mampu kita lakukan pada saat ini, ayo dilakoni. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita bisa jauhi, kita jauhi. Pokoknya istilahnya ojo meremehkan. Enggan berselingkuh dengan maksiat. Jadi nek Gusti Allah ngongkon taat yo taat wae. Maksiat yo gak apa-apa menungso. Panggonan salah, tapi Kanjeng Nabi ki solusi pola kan itu suruh kapan umat itu panggone salah menungso itu akhirnya dari Kanjeng Nabi fatbi sayyi'atal hasanata, mari berbuat elek ya berbuat baik. Jadi mari melakukan kejelekan ya ikuti dengan kebaikan. Nah, itu iso ngapus kejelekan mau. Jadi menggali energi spiritual itu perlu supaya hati kene iki kuat. Ora sampai menyalahkan nonggone Gusti Allah. Tidak merasa kita itu lebih pintar. Tidak merasa kita itu lebih wow dan lain sebagainya. Pokoknya yang merasa lebih itu tidak baik untuk kesehatan batin kita. Ora oleh putus asa. Seperti pasukan berkuda itu, energi spiritual memberikan kesabaran lebih panjang, stamina perjuangan lebih lama. Itu karena spiritual. Makanya kiai ulama itu spiritual kuat. Jadi yang lebih diasah itu batinnya lebih diasah daripada raga. Wong loro iku kan tekan jero, sing bahaya ku loro jero. Nek loro kesandung kan dikei obat, tapi nek wis lorone loron jero iku bahaya. Nek wis atine terkikis dengan sifat iri dengki, kesombongan dan lain sebagainya, wah itu bahaya. Makanya nonggoni lagu Indonesia Raya ya jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya si akhlaki si ditotok, baru awake. Nek kapan batine ku sehat, insya Allah awake melu sehat. Tapi sak kuat-kuate wong sehat-sehate kaya apa, tapi nek kapan ati karo pikirane iku ora sehat, ambrek iki badane. Jadi nek pingin sehat iku atine sik disehatno. Jadi Kanjeng Nabi wis jelas. Inna fil jasadi mudghah. Nunggone awak ana sak kempel daging, nek kapan iku apik ya apik kabeh awake. Nek elek ya elek kabeh. Iku jenenge ati. Makane batin ati iku ditata sik. Nek pengen sehat, masa wong ku disantet diapakno, tapi selama atine kuat, nah, bergantung nang Gusti Allah kuat ya engko ragane iki kuat. Nah, tapi senajan awake kuat tapi atine lemah, diserang barang ngono ku amret. Jadi kekuatan spiritual ku engko muncul nang permukaane awak. Jadi kayak mau
menggelorakan jiwa lebih bergairah, melahirkan keteguhan dan ketegaran hati lebih sempurna. Membangkitkan rasa percaya diri yang tinggi, itu kuncinya adalah kreativitas. Imam Syafi'i itu kreatif mengajar dengan metode kuantum tarbiyah. Nah, itu Imam Syafi'i. Abu Bakar Al-Mishki kreatif menghindari jebakan birahi. Jadi setiap ulama dulu mempunyai trik tersendiri. Jadi mempunyai kreativitas. Kayak kiai-kiai duwe kreatif dewe-dewe, akhirnya nurun nggone santri-santri ini. Cara berdakwah, cara menumbuhkan ekonomi ini mempunyai dewe-dewe. Makanya almarhum wal maghfurlah Murabi Rukina itu ngendikane awakmu ora usah pengin dadi apa-apa. Ora usah pengin dadi kiai, ora usah pengin dadi ustaz dan lain sebagainya. Sing penting awakmu dadi wong apik, dadi wong sing manfaat nek ndi wae. Iku sing tak cekel. Jadi Abah Yai biyen ku pesene ngono, wis ora usah pengin dadi ngono, engko nek awakmu oleh iku lak ya wis dikei gelar iku. Engko dikei ora usah golek. Oleh wong nek kapan wis kepingin iku mempunyai ambisi wong kiai kok dadi ambisi kan gak boleh. Jadi pokoknya penting awakmu iso nggore manfaat dadi wong sing apik nek ndi wae awakmu manfaat. Terus itu akhirnya jadi kita pengeran jadi kuli kita pengeran jadi ngajar jadi nih yang nguli yang ngajar yang nguli yang ngaji panjangnya takdir pengiran kono ya butuh di dalam si penting harus kreatif. Spiritualitas melahirkan kreativitas. Jadi spiritualitas kuat, keyakinan yang Gusti Allah kuat itu kok ono ide-ide cemerlang. Jadi yang dibangun oleh para ulama, para kiai itu adalah spiritualis. Jadi santri itu diajari supaya spiritualis kuat. Jadi hablum minallahi sik dikuati sik. Mungkin kapan hablum minallahi kuat, taluke nang gone kuat engko kreativitasnya metu. Yes, didelok dhewe. Onek kreatif, ilmu terus kreatif. Kalau itu Gusti Allah, ora bisa urip. Dikena di laut iso mancing. Dikena dhuwur gunung iso nandur jago. Dikena alas, dia panggai iso. Dia iso, apa? Dia itu mempunyai spiritual yang tinggi, yang melekat dalam jiwanya sehingga dengan spiritual mau tumbuh kreatif. Yakin pangeran sing kayak pokoknya aku wis berusaha ngene akhirnya ono sing kiai ku gawe jamu, kiai ku adol tempe, kiai adol ngene. Itu adalah kreativitas karena apa? Spiritualnya kuat. Tapi wong nek kapan spiritual gak kuat, akhirnya bingung. Nah, nganggur gak kerja akhirnya bingung. Ki piye ya aku ya? Aku kayak apa iki? Aku kayak apa? Akhirnya bingung karena spiritual keyakinan ini nanggone hablum minallahi kurang. Jadi spiritual akan melahirkan kreativitas. Dengan mempertahankan harga diri akan melahirkan ide besar sehingga percaya diri menemukan solusi. Jadi harga diri ini akan melahirkan ide. Tapi engko wis makam pembahasan ilmu tauhid gak ngene. Tauhid iku wis gak butuh anune menungso, sing penting pangeran ngakoni aku api ya wis. Nah, kapan kene kan wong biasa. Dadi ya kudu mikir hablum minallah ya hablum minannas. Piye supaya nanggone Allah api, nanggone menungso ya api. Seje nek kapan wis makom makrifat billah. Dadi wis orang reken apa omongane menungso. Bahkan ngilokno aku ngene ya. Karena kita itu
rata-rata santri yang bekerja. Jadi harus bisa hablum minallahi ya kuat, hablum minannasi ya terpangga kudu kuat. Jadi harus positif, husnudzon thinking nggone Gusti Allah bahwa suatu saat kita itu akan menang. Kemenangan hadir bila bersungguh-sungguh dalam menapaki, mendisiplinkan diri dengan hati-hati, taat dan menjauhi maksiat. Jadi ngapain wirid itu ya perlu. Jadi wiridan, ono sing ngarani sholawat Jibril ping 1000, ono sing ngarani Fatihah ping 77 yo. Semua itu berdalil. Ada dasarnya ada sanadnya dari guru kita. Ada 3 prinsip energi spiritual yang perlu dipahami. Jadi supaya kini gak salah spiritual ku apa? Spiritual kan biasanya identik dengan dukun. Dukun itu kan spiritual. Supranatural, spiritual. Spiritual itu kayak apa maksudnya? Yang perlu diperbarui, yang perlu prinsip energi spiritual yang harus dipahami itu siji adalah kebenaran. Kebenaran adalah potret realitas sesungguhnya. Karena kebanyakan seorang sekarang itu banyak yang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Banyak di antara orang-orang itu mencari pembenaran untuk membenarkan sesuatu yang dianggap benar. Nah, itu sudah menjamur saiki. Orang yang mencari pembenaran, padahal ngerti nek salah, tapi selalu mencari pembenaran untuk membenarkan sesuatu yang dianggap benar. Makanya di sini kebenaran itu termasuk salah satu 3 prinsip energi spiritual yang perlu difahami. Karena sesungguhnya kebenaran adalah potret realitas sesungguhnya. Kebenaran adalah sesuatu yang paling nyata. Setiap hari kita berhadapan dengan kebenaran. Karena begitu dekatnya membuat kita kadang tak merasakan keberadaannya. Tumbuhan yang tumbuh adalah salah satu contoh kebenaran. Kita melihat tumbuhan itu tumbuh adalah suatu kebenaran. Tumbuhan yang tumbuh adalah salah satu contoh kebenaran. Usia yang bertambah, mengurangi umur yang menjadi jatah, peristiwa, hukum alam, bencana adalah kebenaran, tak terbantahkan. Kejujuran, kesabaran, dan konsistensi adalah beberapa contoh kebenaran yang ada pada manusia. Jadi bener toh, tambah suwe ku tambah umure tambah umure ku tambah berkurang. Kebenaran ini melahirkan integritas yang kuat. Tak mau melakukan dosa-dosa kecil karena akan menggiringnya merasa ringan melakukan dosa besar. Nah, ini jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil ini tak terasa akan menggiring kita kepada dosa besar. Ketika kita masuk WC, gimana baunya? Pasti menyengat pertama kali. Tapi ketika sudah terbiasa keluar masuk WC, hidung ini sudah biasa dengan bau tidak sedap. Nah, yuk kita pikir sendiri, kalau kita pertama kali masuk di tempat yang bau, kita merasa bau. Tapi karena kita sudah biasa dengan tempat yang jelek yang bau tidak akhirnya biasa wae, seakan tidak apa-apa. Hukum seperti itu. Ketika kita menghukumi dengan tegas
pertama tok, karena kita sudah terbiasa dengan hal. Yang kedua, itu tadi kebenaran. Sekarang adalah keadilan sesuai haknya. Jadi keadilan itu yang maha adil ya cuma Allah. Cuma kita manusia ya seadil-adilnya, semampu-mampunya. Itu keadilan. Keadilan sesuai haknya. Keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai tuntunan dan tuntutan syariah. Jadi bukan hanya tuntunan, tapi juga tuntutan. Nah, kamera itu. Jadi seperti anak kecil kita itu mau yang adil model apa? Seperti anak kita, yang satu kita kasih 5.000, yang satu 10.000. Dalam hitungan tidak adil. Tapi dalam tuntutannya adil. Nah, jadi ada tuntunan dan tuntutan. Nah, kalau lebih besar kebutuhannya lebih banyak. Kalau lebih kecil kan dia kebutuhannya kecil. Keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, dengan tuntunan dan tuntutan agama. Hasil berdasarkan usaha dan kinerja. Alokasi berdasar kebutuhan. Jadi keadilan yang model apa yang kita berikan. Jadi yos, yang penting keadilan itu sesuai dengan haknya. Kang Abdullah Mubarak, ngopi Kang. Dalam kehidupan tubuh diberikan keadilan akan sehat. Akal diberi ilmu akan cerdas. Hati disirami amal, rohani akan bercahaya. Nah, ini harus dipegang. Kita harus adil kepada tubuh kita sendiri. Kadang kita itu bekerja tapi melupakan kesehatan. Nah, padahal al-aqlu salim fil jismi salim. Akal sehat ku nang nggone awak sehat. Nek kapan awake lara apa iso mikir. Nah, paling membingungkan ku ya manusia. Golek duit akeh, mari ngono digawe. Wis lara digawe tombo. Jadi keadilan yang kita berikan kepada tubuh itu ya perlu. Wayahe turu ya turu sing cukup, wayahe mangan sing cukup. Wayahe waktu bersama keluarga ya dicukupi, waktu kerja ya cukup. Itu keadilan. Jadi tubuh kita ini diberi keadilan akan disebut akal. Kayak akal ini diberi ilmu agar cerdas. Dulu kita belajar membaca Al-Quran, wis iso tapi jarang membaca Al-Quran. Kok agak kurang ajar. Nah, makanya harus mempunyai istiqomah waktu di mana kita bisa membaca Al-Quran. Jadi seakan-akan aku balas dendam. Biar aku ngaji, gak oleh ngene. Aku bebas wis iso ngaji lah. Justru tanggung jawab kita diberikan ilmu ya diamalno. Iso ngaji digawe ngaji, tambah ngongkoni anak itu. Kadang anak itu ngongkoni ngaji tapi wong tuane gak ngaji. Ayo ngaji Quran. Sing cilik-cilik rong iso diajari Quran tapi sing wis iso tambah gak gelem maca Al-Quran. Jadi waktune habis, aku sibuk dan lain sebagainya. Jadi ayo awak kini diberikan keadilan agar awak ini sehat. Akal iki yo digawe mikir supaya ilmu niku berkembang. Nek ngaji nang gone ada budunya kan akal kan dikai loro. Dadi akal qot'i karo akal ghorizi.
Akal qot'i iku kan wis pasti istilah EQ-ne sapiro ya iku akal qot'i. Jadi cara mendidik anak pun berbeda sesuai akalnya. Nah EQ-ne tinggi dijak sasat cepat. Tapi yang anak satunya lemot. Itu kudu ditutno, tidak bisa disamakan. Iku jenenge memberikan tuntunan dan tuntutan yang sesuai. Ojo dituntut tapi tuntunannya gak ono. Ono sing dituntun tok tapi tuntutannya gak disesuaikan. Makanya nang pelajaranku, nang sekolah-sekolah anak-anak apa kompetensi dasar dan itu istilahnya agar tuntunan dan tuntutanku sesuai. Ayo kita belajar adil nang awake dhewe sebelum kene dikongkon ngadili wong. Jadi akale diberi ilmu agar supaya cerdas. Atine iki sing perlu. Hati diserami amal rohani akan bercahaya. Jadi atine iki ditata tenan. Sing mudah tersinggung ku yo ati. Lorone tombone kudu 5, nek 5 gak iso. Tombo ati iku 5 perkara iku mau. Dadi nek atine lara ya kudune 5 iki dicekel. Cari akhirat sebagai prioritas. Jangan lupakan bagian dunia. Walatan sanasi badaka fid dunya. Jadi akhirat yo, dunia yo kan ngono. Kayak Bang Asnawi kok. Nah, alumni kaya yo. Jadi dunyane oleh, akhiratnya ya oleh. Nah, Kang Abdullah Mubarak iki cek akhiratnya iki sing dikejar iki, dunyane cek durung oleh. Aku iki ya orang oleh karo iki, iki padha-padha mlaku. Jadi kita mempunyai cara sendiri untuk berdakwah, cara sendiri untuk bersyukur, punya cara sendiri untuk memuliakan orang lain, dan punya cara sendiri untuk bertakdim. Mengapa akhirat itu harus diprioritaskan? Tujuan jangka panjang harus lebih dipersiapkan daripada jangka pendek. Akhirat ku kan jangka panjang. Nah dunia ku jangka pendek, paling lah swidak. Paling suwe 100 tahun lah wis mati. Tapi jangka panjang adalah akhirat. Itu yang harus diprioritaskan. Nah, karena tujuan kita adalah untuk menuju akhirat, makanya harus diprioritaskan. Walaupun kita kerja, ya niatnya tetap ibadah. Jadi kita amaliyah duniawiyah, tapi kan oleh ganjarane akhirat, karena api niat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi aja sampai ninggal dunia krono akhirat, atau ngejar akhirat ninggal dunia, itu gak apik. Jadi Kanjeng Nabi kok laisa khairukum man tarokat dunya lil akhirah. Tidaklah sebaik-baik kamu orang yang meninggalkan dunia karena akhirat. Dunia ini ditinggal ngudak akhirat toh. Gak apik jadi Kanjeng Nabi. Walal akhirat lid dunya. Terus yo apik mana wong ngejar akhirat tapi dunia ini ditinggal. Walakinna khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Tapi sing paling apik iku ya wong sing gelem menikmati duniane, ya gelem memperjuangkan
akhirate. Lha iku. Dadi wong sing apik wan gampang akeh dalane. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirata lidunya walakinna khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Wong sing gelem njukuk donyane ya gelem njukuk akhirat iku wong sing apik. Nah, makane nang kene iki aja sampai awakmu iku gak gelem berbuat baik, tapi berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kayak wong kafir biyen kae. Nek ditakoki apik kaya itu. Tapi padahal dia berbuat jelek. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna mustajiun. Jadi nek ditakoki bertemu mukmin, dia ngomongnya beriman. Qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna nahnu mustahzi'un. Geguyu. Iku kan wong munafik. Jadi letakkan akhirat di hatimu, tempatkan dunia di tanganmu. Jadi akhirat kudu nang ati, harus melekat. Tapi kalau dunia cukup di tangan. Nah ilang ya wis, berarti iku duduk rezekiku. Wis ngono ae. Karena dunia ku nek dipikir-pikir ya wis ngono ku, ya perlu. Nah, cuma hanya sebatas di genggaman tangan, jangan sampai masuk di hati. Kalau urusan akhirat harus dimasukkan dalam hati sehingga kita bisa mati dalam keadaan beriman dan Islam. Aku kayaknya kali siji dawe nang gone Quran iku. Ya sing sering tak waca iku ya nek pengin kehidupannya lebih baik ya iku mau beramal soleh dan beriman iku wis. Tapi pengen meningkatkan kadar keimanan kini ketak apa nang Gusti Allah ku abot. Nah. Padahal wis jelas nang kono iku mau. Ya nek pengen urip itu enak janjine Gusti Allah ku falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iku wis jelas. Nah, cuma kadang kene iku ya keyakinane nek nggone takdir Gusti Allah iku kurang. Gak koyok para ulama, gak para kiai. Yang banyak duduk kiai. Jadi ya nek kiai ulama iku kan wis keyakinan atine nang ngene Gusti Allah kan ya wis mantep tenan. Nah nek kene iku durung pira mantep yo ya niru sing sesuai kadare kene. Nek kiai pian kan banyak anak, banyak rezeki ya gawe sing akeh. Ya wis beda karena apa? Keyakinan kita itu beda dengan keyakinan kiai. Ya padha keyakinane nang ngene iki, cuma kadar keyakinan. Nah, iku kadare. Kadar keyakinan kita itu berbeda. Jadi melakukan ya semampu kita. Makanya ono makom tajrid, ono makom asbab. Sampeyan ku di tempat nanti ya sih nang kono. Jadi dunia itu cukup di genggaman tangan. Kalau akhirat kita masukkan dalam hati. Jadi prinsip energi spiritual yang harus difahami, yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah keadilan yang sesuai dengan haknya, yaitu sesuai keadilan yang berarti memberikan sesuatu sesuai haknya, yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama. Jadi kebenaran, jangan mencari pembenaran untuk membenarkan sesuatu yang kita anggap benar, karena sudah hak, sudah jelas
Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah mencari kebenaran untuk membenarkan sesuatu yang kita anggap benar. Yang kedua adalah berlaku adil sesuai dengan tuntunan dan tuntutan. Yang ketiga adalah kebaikan. Dadi wong sing apik. Makanya dawuh apa ya wis dadi wong sing apik. Nanti ya dadi wong sing apik, sing manfaat. Makanya dawuh Kanjeng Nabi ku akeh. Wong sing apik ku sapa Kanjeng Nabi? Wong sing gak gelem ngaji didhawuhi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Kalau memang dikategorikan orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya, terus wong sing gak iso ngaji kayak apa? Ya. Jadi kita bisa menuju orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik di antara orang lain adalah dengan cara belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa lewat situ. Terus pada suatu ketika dawuh maneh jadi itu jalur Quran yang digunakan. Orang yang paling baik adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Terus dawuh lagi khairun nas anfa'uhum linnas, iku lebih umum istilahnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang terbaik versi orang yang belajar dan mau mengajarkan Al-Quran, kita bisa menjadi orang yang lebih baik di antara orang lain dengan cara anfa'uhum linnas, orang yang memberikan kebaikan bagi manusia lain. Gampang kan? Nah, kapan kene gak iso kei keapian gawe wong liya? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat. Dari Kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Fa inni khairun li ahli. Khairukum li ahlikum fa ini khairun li ahli. Jadi Kanjeng Nabi ku wong sing apik ku sapa? Wong sing paling apik nang nggone keluargane. Karena Kanjeng Nabi ku yang paling baik kepada keluarga. Nah, sampean tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya dadi wong sing paling apik nang nggone keluargamu. Gampang kok. Jadi tidak bisa menjadi yang lebih baik versi belajar dan mengajar Al-Quran. Solusi kedua, kita bisa lebih baik dengan cara bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kita bisa menjadi orang yang terbaik lewat keluarga kita. Terus yang keempat, ya seperti yang saya baca tadi, laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah. Nah, jadi tidak sebaik-baik kalian, tapi sing apik sapa? Man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Yang ketiga ini iki sing pantas buat mereka yang para pekerja iki. Nah, sing biasane dadi kuli, dadi buruh, ya iki donyamu ya kerja, nek wayah salat ya salat, wayah ngibadah iku. Nah, menurut ini kan nonggone kitab Adabud Dunyawatin. Laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah walal akhirata lid dunya. Walakinna khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Tidak sebaik-baik kamu man tarakat dunya lil akhirah, meninggalkan dunia. Urusan dunia mau tinggal karena nggoda akhirat. Bukan juga orang yang meninggalkan akhirat karena dunia. Tapi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mau mengambil dunia dan akhirat. Tadi wayah kerja ya kerja, wayah ngaji ya ngaji, kan sepena wong kari jalani. Jadi kebaikan ku wis macam-macam. Duwe
apa wae kulo ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu akan menjadi sedekah. Sedekah sing paling apik yaitu sedekah berupa nafkah yang kita berikan kepada keluarga. Sekarang usah mikir ada lebih, oh sedekah ya sapi iku mau wis. Nafkah. Moral itu di atas hukum. Jadi akhlak di atas fikih, soleh sosial setelah soleh ritual. Zakat wajib itu soleh ritual, tapi bila infak sedekah wakaf itu soleh sosial. Berhaji oga berinfak berarti baru soleh ritual. Soleh sosial itu mendahulukan saudaranya atas dirinya sendiri. Jadi ada tataran moral terendah. Jadi moral itu di atas hukum, akhlak di atas fikih. Jadi akhlak isi tetap akhlak itu di atas fikih. Wong Kanjeng Nabi diutus li utami makarimal akhlak. Soleh sosial. Jadi amal soleh yang berhubungan dengan sosial itu setelah soleh ritual. Jadi kalau zakat wajib itu kan soleh ritual. Ini infak sedekah itu kan sosial. Jadi lebih diutamakan soleh ritual sih daripada soleh sosial. Dong zakatmu gak ngukei kok mbok infak. Kan ngono wong. Jadi kewajiban kita sendiri itu harus dilaksanakan baru ya, orang lain. Jadi ku angpusakum se awai dewi ce ku angpusakum leke wa ahlikum naro. Awakmu dewi ra iso selamat kok neraka kok kabeh nyelametno keluargamu lah. Awakmu dewi selametno se baru wong liya. Jadi ada kebaikan itu kadang wong kan nglakoni apik tapi gak roh dalane. Jadi untuk menuju ending yang baik, sebuah kebaikan harus dengan cara yang baik. Sedekah apik tapi infak ya apik. Tapi ini yang ritual istilahnya, yang berhubungan ritual kita sendiri harus terlaksana dulu. Kayak zakat wajib ya kudu dipenuhi sik zakate. Sedekah ya engko. Nek wis zakate terpenuhi baru infak, sedekah, pengen wakaf. Haji, berhaji itu kan ritual kita kepada Allah. Soleh sosial itu mendahulukan saudaranya atas dirinya lah, karena sosial kan mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Segera dalam membayar hutang, murah dalam jual beli, tidak mendesak dalam meminta, memaafkan yang menganiayanya, adil meski terhadap yang membencinya. Jadi wong sing biasa ngamuan, amarah, sering emosi, itu sebenarnya menguras tenagane dhewe. Makanya wong sing kuat itu wong sing iso ngekang tenagane iki. Piye carane? Makanya orang yang kuat itu bukan orang sing ahli gulat. Laisa syadid bisyar'ah walakin nasyadid alladhi yamliku nafsuhu idal ghadab. Wong sing kuat nahan emosi ketika marah. Nah, kapan kuat nahan emosi berarti dia itu mengumpulkan energi positif nggone awake. Nah, kapan wong iku ngebrolno
emosionale tentu dia akan menguras tenaga. Makanya kadang wong nek ngamuk itu kadang awakku gemeter. Karena apa? Menguras tenaga. Kayak wong emosi, mesti tenaga niku berkurang. Tangane wis ndredeg, gemeter pula apa ya tenagane kurang. Jadi amarah iku menguras tenaga. Jadi bencilah dengan sekedarnya benci, cintailah dengan sekedarnya cinta. Karena ketika benci itu berlebihan akan menutup kebaikan orang lain. Jadi kita tidak akan pernah mampu melihat kebaikan. Kebaikannya wong liya itu tidak mampu kita tembus. Karena apa? Kehalang-halangan sifat benci yang terlalu. Makanya biasa wae. Kabeh ku nek terlalu ya gak apik. Jadi kebencianmu akan menutup kebaikan orang lain. Jadi awakmu gak iso nrimo. Nah, nanggone wong kafir, wong non Islam biyen lah khatamallahu ala qulubihim, ati wis dikunci. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, kupingi wis ditutup dari kebaikan. Ati ini dikunci, orang nerima kebaikan, kupingi ya disumpel ora iso krungu kebaikan. Wa ala absarihim, matane ya ora iso ndelok kebaikan. Karena apa? Ketutupan sifat benci. Jadi nek benci biasa wae. Jangan sampai kebencian itu menjadi kunci, mengunci hati kita, mengunci pendengaran kita, mengunci penglihatan kita dari kebaikan orang lain. Kebaikan akan membuat ringan tanpa beban. Wong nek atine apik, ya metune ku apik. Sing digoleki ku apik. Karena energi positif. Jadi Gusti Allah kan wis ngumpulno wong apik ya dikumpulno wong apik. Ya ana wong elek iku dikumpulno wong apik, tugasnya apa wong elek iki supaya ngrusak tatanan kebaikan mau supaya dirusak. Nah, iku nek wong elek kumpul wong apik. Lah nek kapan wong elek sing menuju kebaikan, dia akan mengikuti apa yang baik. Jadi kebaikan akan membuat ringan tanpa beban, menjadi cahaya yang menguatkan. Imam Abu Hasan Al-Basri kan mengatakan kebaikan adalah cahaya di dalam hati. Jadi nek kapan atine apik, iku cahayane ya apik. Nek wong elek iku lho ya prasangkane iku apik. Masih ana wong berbuat elek iku apik, padahal prasangkane apik. Nah, karena kebaikan itu akan menjadi cahaya di dalam hati dan kekuatan di badan. Jadi nek wong apik iku atine ya kuat, awake ya kuat. Sampeyan coba dhewe. Nah, keburukan merupakan kegelapan di dalam hati dan kelemahan di badan. Jadi wong nek wis pikirane elek, atine elek, nek kapan ilmu balaghah biyen kan ilmu manteke itu nek pingin mengalahkan musuhmu, maka buat saja mereka emosi. Karena dengan emosi mereka tidak akan bisa mengontrol dirinya. Dia akan menunjukkan kedunguannya, kebutuhannya itu carane ngono, disekak. Tapi nek kapan wong iku wis atine apik masih dilokno, dia akan tenang. Jadi tidak mudah terbawa emosi. Karena apa? Dia tahu kalau saya emosi, ini adalah
apa jenis cara melemahkan. Jadi melemahkan lawan itu pancing saja dengan emosi. Jadi buat mereka emosi. Kalau dia itu dicaci, dimaki, dia emosi, berarti hatinya masih belum ada cahaya sing terang dari sebuah kebenaran, kebaikan mau. Jadi wong sing apik wis atine apik, engko awake iki dadi apik. Tapi nek ati mau rapuh, maka badan kita juga rapuh. Jika badan kita ingin kuat, maka hati kita yang harus kuat. Besok kita lanjut dengan menemukan spiritual iman di dalam jiwa. Jadi supaya ngaji ini supaya tenang. Jadi yang perlu dipegangi adalah hati kita sendiri, sehingga kita tidak mentah-mentah menerima berita tanpa menimbang dan tabayun. Kalau memang kita tidak mampu, ya cukup diam dan kita doakan jangan sampai kita itu menjadi bumerang di dalam sesuatu yang bukan kapasitas, yang bukan di luar kemampuan kita. Kadang wong nek pinter iku ya dianggap bodohku gak gelem. Tapi nek pinter iku pinter bener-bener ngerti, ya dia akan tahu. Aja sampai rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia ngerti tapi dia gak ngerti. Jadi ana wong sing ngerti tapi dia gak ngerti nek kapan dia bodoh. Ana sing wongku ketoke pinter tapi yo gak ngerti. Sing penting kene dikai awak sehat, keluargane ayem, rezekine cukup, ngibadahi tumakninah, istiqomah, wis alhamdulillah, gak usah neko-neko.